Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adab-adab terhadap Al-Quran ini dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antaranya yang pertama adalah membaca Al-Quran dalam kondisi yang sebaik dan sesempurna mungkin. Ya, seperti misalkan dalam keadaan suci, berwudu, ya, menghadap ke kiblat dan duduk dengan penuh tata krama dan tenang. Ya, jadi membaca Al-Quran itu dengan apa? Dengan kondisi yang sebaik mungkin dalam keadaan suci dari hadas, kemudian dia duduk dengan tenang menghadap ke arah kiblat, ya. Walaupun membaca Al-Quran ini boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil tiduran, boleh enggak Pak baca Quran? Boleh sambil berjalan, sambil berkendaraan, ya. Malah ada saya pernah baca itu juga, ya, semangatnya orang yang menghafalkan Al-Quran tapi dia punya hobi mancing. Jadi sambil mancing itu dia kan nunggu lama, dia hafalan, ya mungkin baca tabarakalladzi biyadihil mulku. Boleh apa enggak sambil mancing dia membaca Al-Quran? Boleh, ya, dibolehkan, ya. Bagi yang suka layangan, mungkin anak-anak ya suka layangan. Bapak-bapak juga banyak yang layangan di sana, di Saudi banyak, ya. Layang-layang itu boleh sambil narik layangan, ya kan mubah toh, sambil menghafalkan Al-Quran. Jadi seneng, dapat pahala juga, ya. Nah, jadi boleh sambil nyetir mobil, sambil mancing dan lain sebagainya, ya. Kalau suka mancing, ya Pak, ya. Kan bagus bagus mancing baca Quran daripada enggak baca Quran, ya Pak, ya. Nah, seperti itu. Cuma disarankan oleh para ulama adabnya itu yang paling bagus adalah dalam keadaan suci menghadap ke arah kiblat, duduk dengan tenang. Itu yang pertama, ya. Walaupun boleh sambil berdiri, berjalan boleh, ya. Yang kedua, adabnya adalah membacanya dengan tartil, ya, tidak terlalu cepat, ya, dan tidak menamatkan keseluruhan Al-Quran itu dalam waktu kurang dari 3 hari, ya. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil, ya. Warattilil Qur'ana tartila, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan, enggak usah kesusu-susu, ya. Ngebut, ya. Jadi dengan tenang, tidak cepat-cepat, ya toh, dan tidak menamatkan keseluruhannya dalam waktu kurang dari 3 hari, ya. Jadi maksimal 3 hari. Kalau salah menyuruh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar menamatkan Al-Quran dalam 7 hari, ya. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi menyuruh Ibnu Umar agar baca Quran itu khatam dalam waktu 7 hari. Berarti sepekan, ya, khatam, ya. Berarti rata-rata sehari berapa Pak? 4 juz, ya. Kalau ping 7 28, ya 4 juz setengah lah, ya. Nah, sehari, ya. Itu perintah Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Kemudian sebagaimana juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum, mereka menamatkan Al-Quran itu setiap pekan. Jadi 7 hari sekali khatam, 7 hari sekali khatam, ya. Jadi Mas Andi tidak boleh di bawah 3 hari itu tidak boleh. Sahabat aja 7 hari khatamnya, ya. Ya, ya Bu, ya. 7 hari khatam itu sebagaimana Ibnu Umar, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, ya itu 7 hari khatam Quran, ya. Maka Nabi melarang siapa yang baca Quran kurang dari 3 malam, maka dia tidak akan bisa paham. Kecuali pada bulan Ramadan, itu boleh memperbanyak baca Quran, ya, seperti itu. Kalau bulan Ramadan Imam Syafi'i rahimahullah itu 1 bulan Ramadan khatam sampai 60 kali. Berarti sehari khatam 2 kali, ya. Paham beliau, ya. Enggak apa-apa, ya. Sahabat-sahabat yang lain, ya, ulama-ulama salaf yang lain juga begitu, ya. Yang biasanya mempelajari hadis di bulan Ramadan berhenti dulu, fokus kepada Al-Quran. Ada yang sepekan sekali, ada yang 3 hari dan seterusnya, ya. Begitu. Kemudian senantiasa membacanya dengan khusyuk, menampakkan kesedihan dan berusaha untuk menangis.
ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utslul Qur'an wabku." Bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Fa illam tabku fatabaku. Apabila kalian tidak bisa menangis, maka buatlah seperti menangis, ya, seakan-akan menangis, ya, membaca Al-Qur'an itu. Pura-pura menangislah, begitu maksudnya, ya. Itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid, ya. Bacalah Al-Qur'an dan menangislah, ya. Jadi baca Quran dengan apa ya? Ya kayak melas gitu ya. Ya, dengan agak sedih begitu ya membaca Al-Qur'an. Yang keempat adalah memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an. Ini tadi pertanyaannya Pak Lukman, ya. Boleh enggak imam itu ketika ngimami melakukan bacaan Al-Qur'an dengan irama supaya indah, bagus? Enggak apa-apa. Ya. Jadi adab yang keempat ini adalah memperindah suara ketika membaca Al-Qur'an, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa'i, ya. Rasulullah bersabda, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Jadi ketika baca Quran itu usahakan sebaik mungkin bacaannya itu loh, ya. Jadi mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk supaya baca Quran itu enak, bagus gitu. Hiasi Al-Quran itu dengan suara-suara kalian, ya. Kemudian Nabi SAW katakan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan bagian dari kami orang yang tidak melakukan Al-Quran, ya. Jadi Nabi sampai katakan apa? Laisa minna. Bukan termasuk golongan kami, bukan bagian kami. Man lam yataghanna bil Quran, orang yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Dan menurut sebagian ulama, ya, melakukan Al-Quran itu adalah termasuk juga melakukan di situ, termasuk melakukan adalah membaca Al-Quran itu dengan bersuara maksudnya. Jadi maksudnya itu adalah baca Quran itu bersuara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang tidak melakukan itu bacanya pelan. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Jadi baca Quran itu bersuara walaupun pelan, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu sudah melakukan Al-Quran, ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya qomat kamit, bisik-bisik, ya. Ya, kayak orang baca mantra, ya. Bukan termasuk golongan kami, ya. Nah, begitu ya, Bu, ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ma adinallahu li syai'in ma adina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an." Rawahul Bukhari wa Muslim, ya. Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu seperti yang Dia izinkan kepada Nabi untuk melakukan Al-Qur'an. Ya. Jadi hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian, bukan bagian dari kami orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir tadi, Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu seperti yang Dia izinkan kepada Nabi untuk melakukan Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, membacanya dengan suara lembut, ya, dan tersembunyi, maksudnya samar, jika dia khawatir, ya, dikhawatirkan muncul riya atau sum'ah atau mengganggu orang yang sedang sholat. Misalnya nih, jangan datang ke masjid, tidak ada orang, kemudian baca Quran dengan suara keras, ya, jahar maksudnya. Ketika di sebelahnya ada orang sholat sunnah, maka bacanya jangan tambah dikeraskan, tambah ganggu nanti, ya. Jadi ketika ada orang sholat sunnah, suara itu kita rendahkan, ya, seperti itu. Atau khawatir nanti kalau ngaji kita timbul riya, ya, ingin dipuji orang, ya, atau sum'ah, ya, seperti itu, maka disirkan suaranya, ya. Dan itu boleh, ya. Nabi SAW juga mengatakan,
Al-hajiru bil Qur'an kal hajiru bis shadaqah. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan keras seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Paham maksudnya Pak ya? Orang yang membaca Al-Qur'an dengan keras, dengan bersuara, ya orang lain dengar kita baca, itu seperti orang sedekah terang-terangan. Saya tanya, sedekah terang-terangan itu baik apa enggak baik, Pak? Baik apa enggak? Bersedekah terang-terangan. Ini enggak ada maksud ria, enggak ada maksud sum'ah, dia bersedekah terang-terangan. Dilihat orang, baik apa enggak? Baik, sedekah terang-terangan itu baik. Kalau kamu menyembunyikan sedekahmu, itu lebih baik bagimu. Nah, maknanya apa? Sama, kalau misalkan banyak orang, kita baca Quran jangan sama semakin menjadi-jadi. Tambah pola-pola nanti lagunya tambah di ini kan. Karena banyak orang ingin mendapatkan pujian, ingin didengar dan lain sebagainya. Justru dengan banyaknya orang itu kemudian kita rendahkan bacaannya, ya, dipelankan, ya. Sudah maklum bahwa sedekah itu sebisa mungkin diberikan secara sembunyi-sembunyi dan sunnahnya memang demikian, ya. Sedekah itu sembunyi-sembunyi lebih utama. Kecuali apabila ketika diberikan secara terang-terangan itu ada faedah tertentu yang diinginkan. Seperti mengajak secara tidak langsung orang lain untuk ikut bersedekah. Demikian pula halnya dengan membaca Al-Quran, ya. Nah, kalau di pondok biasanya anak-anak sambil nunggu sholat, sambil nunggu iqomah, habis sholat sunnah misalnya qobliyah zuhur, ya, nunggu imamnya atau nunggu iqomah, itu baca Quran, ya, baca Quran semuanya mungkin sekitar 5 menit begitu ya. Nanti kalau sudah mulai banyak yang datang, kemudian pelan-pelan mereka itu kemudian setelah itu qomat, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, ya, dengan tadabur, ya, dan tafakur diiringi dengan perasaan penuh pengagungan kepadanya, menghadirkan hati dan berusaha untuk memahami makna-makna dan rahasia-rahasianya, ya. Jadi baca Quran dengan penuh pengagungan, dengan penuh perenungan, ya. Kemudian dia apa? Tafakur, memikirkan, ya, apa yang dia baca tadi.